Nova Arianto tepati janji Shin Tae-yong. Tak disangka timnas U17 sangat disegani lawan. Semakin hari semakin aneh. Berikut jadwal pengumuman pelatih baru timnas Indonesia. Terbukti memalsukan dokumen pemain. Malaysia terancam didiskualifikasi di ajang FIFA Asian Cup. Dan informasi penting lainnya akan kita ulas tuntas di sini. Pastikan kalian menonton hingga selesai. Dan berikut adalah ulasannya. Kabar pertama, Nova Arianto tepati janji Shin Tae-yong. Tak disangka timnas U17 sangat disegani lawan. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah akan menyaksikan perjuangan Garuda Muda di ajang Piala Dunia U17 di Qatar. Skuad Nova Arianto juga sudah tiba di Qatar dan sudah melakukan sesi latihan. Walau timnas U17 satu grup dengan Brazil, Honduras, dan Zambia, akan tetapi rasa percaya diri itu terpancar dari raut para pemain Garuda Muda. Laga pertama akan tersaji pada tanggal 4 November ini, yang akan mempertemukan Indonesia versus Zambia. Yang menarik di sini adalah Nova Arianto terlihat membawa 21 pemain, dan hampir sepenuhnya adalah pemain berbakat dari penjuru Indonesia. Hanya Matthew Baker dan Lucas Lee yang terlihat sebagai pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Ya tentunya dengan ini Nova Arianto secara tidak langsung sudah memenuhi janji dan permintaan dari Shin Tae-yong. Karena saat Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI, Shin Tae-yong menitipkan pesan kepada Nova Arianto untuk terus menjaga dan memotivasi pemain lokal Indonesia. Dan saat ini lahirlah skuad timnas U17 yang sekarang, yang mayoritas diisi pemain yang benar-benar yang lahir di Indonesia. Skuad timnas U17 ini terus berkembang setiap pertandingan. Nova Arianto sendiri mengaku banyak belajar dari Shin Tae-yong, terutama soal kedisiplinan. Maka dari itu kita bisa melihat Nova Arianto saat ini adalah pelatih lokal terbaik dengan kedisiplinan dan ketegasan yang sangat luar biasa. Tadi Pak saya bilang apa? Turun masuk ke dalam. Saya udah bicara dari kemarin, Bos. Kebiasaan jelek jangan dibawa di sini. Bahkan pada 3 laga uji coba yang dilakukan kemarin, timnas U17 asuhan Nova Arianto begitu menuai banyak pujian dari para fans. Mengingat Nova Arianto adalah salah satu pelatih era Shin Tae-yong yang saat ini masih menjalankan fondasi yang dibangun Shin Tae-yong selama ini dengan sangat baik. Maka tak heran pertandingan timnas U17 di Piala Dunia kali ini sangat dinanti-nantikan oleh para fans timnas Indonesia. Bahkan menurut beberapa sumber berita mengabarkan bahwa pelatih Zambia sangat kaget melihat skuad timnas Indonesia U17. Pelatih Zambia mengatakan, "Saya cukup terkejut melihat pemain muda Indonesia. Saya kira Indonesia di kelompok umur akan sama seperti Indonesia di tingkat senior yang begitu banyak pemain naturalisasi. Akan tetapi ternyata saya melihat Indonesia juga benar-benar ingin menguatkan pemain mudanya. Saya sudah melihat pertandingan Indonesia, saya rasa Indonesia akan jadi lawan yang kuat. Jika mereka berhasil di Piala Dunia kali ini, saya yakin mereka akan jadi generasi emas Indonesia," tegas pelatih Zambia U17. Ya, sebagai satu-satunya negara perwakilan dari Asia Tenggara, sekaligus menjadi negara yang benar-benar dinilai paling lemah di Piala Dunia U17 kali ini. Akan tetapi, semangat juang yang ditunjukkan Nova Arianto beserta para pemain membuat banyak sekali fans timnas yang merasa optimis timnas U17 bisa lolos fase grup Piala Dunia kali ini. Bahkan para fans timnas di media sosial menilai bahwa rasa keoptimisan ini sangat mirip saat timnas senior di era Shin Tae-yong, yang mana saat itu para fans sangat percaya diri. Sekuat apapun lawannya timnas Indonesia akan tetap mampu memberikan perlawanan. Walau rasa optimis ini sempat hilang saat era Patrick Kluivert, rupanya hari ini rasa keoptimisan dari para fans tersebut kini muncul kembali saat para fans melihat sosok Nova Arianto dan timnas U17 yang memiliki sedikit kemiripan dengan timnas era Shin Tae-yong dulu. Karena faktanya sampai saat ini masih belum ada pelatih yang bisa menyamai prestasi dan permainan timnas saat di era Shin Tae-yong dulu. Dan justru sosok yang mendekati prestasi dan gaya permainan Shin Tae-yong saat ini adalah muridnya sendiri, yaitu Nova Arianto. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju bahwa Nova Arianto adalah satu-satunya pelatih yang benar-benar menjalankan dan meneruskan pondasi yang dibangun oleh Shin Tae-yong? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, semakin hari semakin aneh. Berikut jadwal pengumuman pelatih baru timnas Indonesia. Ya, sampai saat ini Erick Thohir dan PSSI masih belum berniat untuk mencari pelatih. Bahkan Exco Arya Sinulinga menjelaskan bahwa kemungkinan pengumuman pelatih baru timnas Indonesia akan dilakukan bulan Maret tahun depan. Karena menurut Arya Sinulinga, bulan Maret tahun depan ada ajang FIFA Matchday yang tentunya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih baru untuk beradaptasi dan menjalin chemistry dengan para pemain.
Arya Sinulinga juga menambahkan bahwa Erick Thohir dan PSSI tak mau terburu-buru memilih pelatih baru, walau bulan November ini ada ajang FIFA Matchday yang mempengaruhi ranking FIFA. Akan tetapi PSSI memilih untuk menurunkan timnas U22 asuhan Indra Safri saja ketimbang timnas senior. Alasannya adalah sebagai ajang persiapan Indra Safri jelang SEA Games Desember nanti. Ya, tentunya sampai hari ini para fans timnas di sosial media masih mendesak PSSI untuk cepat mengumumkan pelatih baru, dan bahkan ada juga yang meminta lebih baik Shin Tae-yong dipanggil kembali, mengingat para fans menilai timnas Indonesia bukan milik federasi, melainkan milik masyarakat Indonesia. Tak sedikit yang berharap PSSI dapat mencontoh Federasi Thailand yang begitu transparan saat memilih calon pelatih. Semua kriteria dan nama calon pelatih harus diumumkan ke publik, agar para fans juga tahu siapa saja yang menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia, mengingat selama ini federasi selalu saja membuat keputusan sangat tiba-tiba, yang justru membuat perdebatan di kalangan para fans semakin menjadi-jadi. Ya, jadi sementara ini kita harus menunggu sampai bulan Maret tahun depan untuk mengetahui siapa pelatih timnas Indonesia yang baru. Kabar selanjutnya, terbukti memalsukan dokumen pemain, Malaysia terancam didiskualifikasi di ajang FIFA ASEAN Cup. FIFA resmi membuktikan bahwa salah satu pemain timnas Malaysia yaitu Facundo Garces terbukti tak mempunyai garis keturunan Malaysia sama sekali. Hal ini tentunya menjadi pelanggaran keras dari Malaysia, mengingat pemalsuan dokumen ini adalah pelanggaran yang berat. FIFA sendiri berkemungkinan memberi sanksi ke timnas Malaysia berbentuk pengurangan poin kualifikasi Piala Asia 2027. Bahkan timnas Malaysia juga berpotensi batal ikut serta Piala FIFA ASEAN Cup tahun depan. Ya, inilah yang ditakutkan oleh supporter Malaysia, mengingat supporter Malaysia sedang ramai nih menyombongkan diri atas kerja keras mereka yang berhasil menyalip ranking FIFA Indonesia sampai 5 peringkat. Tentu saja Malaysia berambisi untuk terus menjauhkan ranking FIFA mereka dengan ranking FIFA Timnas Indonesia. Apalagi PSSI tak mengambil FIFA Matchday bulan ini dengan serius, maka potensi ranking FIFA Indonesia akan terjun bebas sangatlah memungkinkan. Ya, semoga saja di FIFA Matchday bulan ini, pasukan skuad Indra Safri mampu memberi hasil yang bagus, sehingga ranking FIFA Timnas Indonesia bisa sedikit naik, 1 atau 2 peringkat lagi. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Orang pelatih yang calon pelatih yang kan harus dikumpulin semua nih. Dikumpulin semua nanti baru sana. Ya, itulah cerita tentang Timnas Indonesia terbaru hari ini. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman fans, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.